Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab, rahimakumullah. Alhamdulillah masih bersama dalam program Binmil, belajar ilmu nahwu metode syamil. Dan kita masih membahas penyebab majrurnya isim. Pada kesempatan kali ini kita bahas majrurnya isim karena idhofah atau kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk adalah kata yang tersusun paling sedikit dua kata, di mana masing-masing kata pada awalnya memiliki makna sendiri-sendiri. Ketika dua kata atau lebih tersebut bergabung, maka ia hanya menjadi satu makna saja. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia adalah kata kaca dan kata mata. Kaca itu satu objek, mata itu objek yang lain. Namun ketika digabung menjadi kacamata, maka dia adalah objek yang lain lagi, yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan kaca, dan ada hubungannya dengan mata. Tapi dia bukan kaca, bukan juga mata, tapi alat untuk melihat, memperjelas penglihatan. Nah, contoh dalam bahasa Arab adalah kata nasrun. Nasrun yang artinya pertolongan. Dan lafzul jalalah Allah. Ketika digabungkan menjadi nasrullah, artinya pertolongan dari Allah. Jadi nasrun digabung dengan lafaz Allah menjadi nasrullah, artinya pertolongan dari Allah. Nah, kata pertama yaitu nasru ini disebut dengan mudhaf. Ya, disebut mudhaf. Dan kata kedua yakni Allah itu disebut mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, jadi kata pertama disebut mudhaf dan kata kedua disebut mudhafun ilaihi. Ada sejumlah ketentuan terkait idhofah atau kata majmuk. Pertama, ketentuan umumnya untuk kata pertama atau mudhaf, dia tidak boleh berawalan alif lam. Jadi tampilannya itu nakirah. Ya, nakirah. Nah, meski nakirah, dia tidak boleh bertanwin. Ya, tidak boleh bertanwin. Contohnya di sini rasulu. Nah, rasulu ini tidak beralif lam di depannya, tapi huruf lamnya tidak boleh bertanwin. Sehingga tidak boleh kita katakan rasulun Allahi atau rasulan Allahi atau rasulin Allahi. Tidak boleh ya. Dia terlarang untuk bertanwin. Kemudian untuk kata benda kedua atau mudhafun ilaih, yang pertama dia selalu secara umum berawalan alif lam. Ya, disebut secara umum karena tak jarang juga kita dapati mudhafun ilaih itu nakirah, artinya dia tidak beralif lam. Ini secara umum dia adalah ma'rifah. Jika tidak berawalan alif lam, maka boleh bertanwin. Ya, jika tidak berawalan alif lam, nanti dia boleh bertanwin. Nah, ini contoh lafaz Allah di sini memang sudah ma'rifah. Allah itu ismul a'zam, nama Allah. Dia bukan bentukan. Jadi di sini dia ini ma'rifah. Ya, disebut lafaz Allah ini disebut mudhafun ilaih, rasulu disebut mudhaf.
Nah, kemudian dari sisi i'rabnya. Dari sisi i'rabnya, kata pertama atau mudhaf, dia boleh beri'rab rafa, boleh nasab, boleh majrur. Jadi ada 3 kemungkinan untuk i'rab dari mudhaf. Sedangkan mudhafun ilaih, kemungkinan i'rabnya hanya 1, yakni dia selalu majrur. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi fokus pembahasan kita. Jadi yang dimaksud majrur dengan idhofah atau kata majmuk itu maksudnya adalah kata kedua, yakni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia pasti majrur. Ya, sekali lagi saya tegaskan, mudhafun ilaih pasti majrur. Sedangkan mudhaf ada 3 kemungkinan ini. Sebagai contoh, ini di sini ada kalimat yang mudhafnya rafa atau fi mahalli raf'in di sini ya. Huwa rasulullahi. Maaf, di sini rasulunya. Di sini mudhafnya rasulu rafa dia, marfu dengan tanda dhammah. Sedang lafaz Allah majrur dengan tanda kasrah. Kemudian yang kedua, mudhafnya nasab. Ra'aitu rasulallahi. Nah, saya melihat Rasulullah. Nah, rasula di sini mansub karena dia maf'ul bih. Tanda mansubnya fathah. Sedangkan lafaz Allah tetap majrur dengan tanda kasrah. Kemudian contoh yang ketiga untuk yang majrur, marartu bi rasulillahi. Jadi rasuli itu majrur karena diawali huruf jar. Ya, sebab pertama sebagaimana sudah kita bahas. Jadi rasuli itu majrur dengan tanda kasrah. Sedangkan lafaz Allah juga majrur. Nah, dari sini kita bisa ketahui mudhaf di sini rafa, di sini nasab, di sini majrur. Sedang mudhafun ilaihnya dia selalu majrur dengan tanda kasrah di sini. Baik, ada catatan mudhafun ilaih atau isim kedua pada kata majmuk boleh juga tidak beralif lam. Artinya dia isim nakirah. Sudah saya singgung di atas. Ketentuannya i'rabnya tetap majrur. Dari sisi i'rab dia tetap majrur. Jadi mudhafun ilaih selalu majrur. Dan boleh bertanwin karena dia tidak beralif lam. Atau dengan kata lain karena dia nakirah. Contoh, khatamu zahabin. Khatamu zahabin, cincin dari emas. Jadi khatamunya ini mudhaf, zahabinnya itu mudhafun ilaih. Majrur dengan tanda kasrah. Contoh lain, fardu ainin. Fardu ainin. Fardunya mudhaf, ainin mudhafun ilaih, majrur dengan tanda kasrah. Nah, ini contoh kata majmuk atau idhofah yang mudhaf ilaihnya berupa isim nakirah. Baik, kita lebih rinci lagi membahas ketentuan mudhaf atau kata pertama pada kata majmuk. Berdasarkan jenis katanya, jika katanya atau isimnya itu tunggal, baik laki-laki atau perempuan, dan atau jamak taksir ya, dan atau jamak taksir, maka tanda mudhafnya itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Dhammah jika dia rafa, fathah jika dia nasab, dan kasrah jika dia majrur. Ya, ini tergantung jenis katanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, tanda i'rab ya jurus 5 itu bergantung pada jurus 2, yakni jenis kata dan jenis i'rab. Nah, ini jenis katanya di sini, ini jenis i'rabnya di sini. Contoh di sini ra'aitu Rasulullah. Nah, rasula di sini tunggal dia, mufrad laki-laki. I'rabnya nasab karena dia maf'ul bih. Maka tandanya fathah. Mufrad mansub tandanya fathah. Bisa dilihat di tabel ajaib. Kemudian kalau jenis katanya itu adalah musanna ya, atau ganda, atau jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki beraturan, maka tanda untuk mudhaf itu adalah menghapuskan huruf nun. Ya, huruf nunnya dihapus. Contoh,
Hadani fikratal ustadzi. Dua hal ini adalah pendapatnya Ustadz. Nah, fikrata ini adalah mudhaf. Dia menghilangkan nun. Asalnya adalah fikrotani. Ya, sebelum dia menjadi mudhaf, asalnya adalah fikrotani. Dua pemikiran atau dua pendapat. Namun karena dia berposisi sebagai mudhaf, maka nunnya dihapuskan. Ya, nunnya dihapuskan. Sedangkan al-ustadzi ini mudhafun ilaih, majrur dengan tanda kasrah. Kemudian contoh untuk jamak mudzakkar salim. Nahnu muslimu arabin. Nahnu muslimu arabin. Kami adalah kaum muslimin dari bangsa Arab. Nah, muslimu di sini merupakan mudhaf dengan menghilangkan huruf nun. Asalnya adalah muslimuna. Ya, muslimuna. Namun karena dia berposisi sebagai mudhaf, maka huruf nunnya dihapuskan. Sedang arabin ini adalah mudhafun ilaih, majrur dengan tanda kasrah. Semoga jelas. Kemudian satu lagi, jika jamaknya berupa muannas salim, jamak perempuan beraturan, maka ketentuannya adalah dengan menghapuskan salah satu tanda tanwin. Contoh, nahnu muslimatu arabin. Kami adalah muslimah dari bangsa Arab. Nah, muslimatu ini merupakan mudhaf. Dia kehilangan satu tanda tanwin. Ya, dalam hal ini dhammah. Kehilangan tanda tanwin, nanti boleh dhammah, dhammatain, fathatain, kasratain. Nah, dihilangkan salah satunya. Kalau fathatain berarti kehilangan satu fathah. Kalau kasratain berarti kehilangan satu kasrah. Asalnya adalah muslimatun. Ya, muslimatun. Tapi karena ia berkedudukan sebagai mudhaf, maka satu dhammahnya atau satu tanda tanwinnya dihilangkan. Kemudian arabin ini adalah mudhafun ilaih, majrur dengan tanda kasrah. Baik, kemudian ketentuan mudhafun ilaih atau kata kedua pada kata majmuk. Yang pertama, jika jenis mudhaf ilaihnya itu berupa isim mabni. Ya, berupa isim mabni. Baik itu dhamir di sini contohnya, atau berupa isim mausul, alladzi, alladzani, alladzina, atau berupa isim isyarah, ya hadza, hadzani, dan seterusnya, maka dia tidak ada perubahan sesuai dengan jenisnya, yakni yang mabni tetap. Meskipun nanti dari sisi i'rab dia diistilahkan dengan fi mahalli jarrin, ya menempati posisi majrur. Contoh, hadza kitabuhu. Hadza kitabuhu. Ini adalah buku miliknya. Nah, kitabu ini mudhaf. Ya, dia tidak beralif lam, ba-nya tidak boleh tanwin, hu-nya mudhafun ilaih. Ya, menempati posisi jar, tapi dia mabni, tetap dengan harokat dhammah. Baik. Kemudian jika mudhaf ilaihnya berupa isim mufrad dan atau jamak taksir, maka tanda majrurnya, karena dia pasti majrur, ya kan? Ya, kalau mudhaf ilaih pasti majrur, tandanya adalah kasrah. Contohnya inna nasrallahi qaribun. Nasra di sini adalah mudhaf. Ingat tadi mudhaf dia boleh nasab, boleh rofa, boleh jar. Di sini contoh yang nasab karena dia isim inna, jadi nasra. Allahi inilah yang menjadi mudhaf ilaihnya, majrur dengan tanda kasrah. Ya, nasrallahi ini isim inna, qaribun itu khabar inna. Sekaligus saya i'rabkan. Khabar inna marfu dengan tanda dhammah. Kita lanjut. Kemudian kalau mudhaf ilaih itu berupa musanna. Nah, maka tanda majrurnya adalah tanda ya ini. Aini. Nah, yang menjadi tanda itu adalah ya-nya.
Ya, nanti bisa dilihat di tabel ajaib. Kalau musanna majrur tandanya adalah ya. Contoh, hadhihi fikratul muslimina. Ini adalah pemikiran kaum muslimin, pandangan kaum muslimin. Hadhihi ini nanti disebut mubtada, fikratul muslimin khabar mubtadanya berupa kata majmuk. Ini mudhafnya, ya, tandanya dhammah karena dia rofa. Kenapa rofa? Karena dia khabar mubtada dengan tanda dhammah di sini. Al-muslimaini, maaf, al-muslimaini ini musanna. Majrur dia karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih pasti selalu majrur. Apa tanda jarnya? Huruf ya. Ya, aini tadi. Baik, mudah-mudahan jelas. Kemudian jamak mudzakkar salim. Tandanya adalah huruf ya juga. Tapi ina. Kalau ini aini, ini ina. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ini mudhaf. Majrur dia. Ingat tadi mudhaf boleh majrur. Kenapa kok majrur? Karena dia badal bagi lillahi. Badal bagi lillahi, pengganti dari lafaz Allah yang majrur karena huruf lam di sini. Jadi ini badal. Ya. Mudhaf dengan tanda kasrah. Sedangkan alamin ini mudhafun ilaih selalu majrur. Alam ini dianggap sama dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak dari alam. Jamaknya alamun atau alamin. Nah, di sini karena dia majrur tandanya adalah huruf ya atau ina. Baik, kemudian yang terakhir kalau jamak kalau mudhaf ilaihnya berupa jamak muannas salim. Jamak perempuan yang beraturan, maka tandanya adalah ati. Bukan tanwin ya, tidak boleh tanwin, ati. Contoh, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Jadi aqdami, nah di sini mulai sini sebenarnya, di sini mudhaf, ya, di sini mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Sekaligus dia mudhaf juga. Maka di sini dia tidak boleh tanwin karena dia mudhaf. Al-ummahati ini mudhafun ilaih, majrur dengan tanda kasrah. Ini juga mudhafun ilaih, majrur dengan tanda kasrah. Adapun ini mudhaf, mansub karena ada fiil yang tersembunyi di sini. Ya. Diduga istaqarrat. Ya, jannah itu, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, demikianlah pembahasan tentang kata majmuk, khususnya pembahasan tentang mudhafun ilaih, yakni isim yang majrur karena dia menjadi mudhafun ilaih. Latihan 44 halaman 158, satu contoh, arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Arkanu di sini mudhaf, tidak beralif lam, tidak boleh tanwin. Dan dia rofa di sini, marfu karena dia mubtada, ya. Jadi dia itu posisinya 2, mubtada iya, mudhaf iya. Al-islami itu mudhafun ilaih, pasti majrur. Tanda majrurnya kasroh karena Islam itu termasuk isim mufrad. Jadi jurus 2-nya mufrad, jurus 3-nya dia mudhaf ilaih, jurus 4-nya dia berarti majrur, jurus 5-nya kasroh. Lihat tabel ajaib. Khamsatun ini merupakan khobar mubtada. Khobar mubtada itu mansub. Maaf, khobar mubtada itu marfu. Ya, khobar mubtada itu marfu. Tanda rafanya adalah dhammah. Baik, sisanya kerjakan sebagai latihan. Semoga Allah mudahkan. Ya, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.